Anda mungkin berpikir semua makanan aman jika dimasukkan ke kulkas, bukan? Tapi tahukah Anda, ada makanan yang bisa berubah menjadi racun. Penelitian terbaru bahkan lebih mengejutkan. Zat karsinogen bisa terbentuk, nutrisinya hancur, dan bahkan ekspresi gennya pun bisa berubah. Namun, kita tidak tahu apa-apa dan terus menyimpannya di kulkas. Makanan-makanan ini mungkin sudah kita konsumsi dengan cara yang sama selama 10-20 tahun bahkan seumur hidup. Jika demikian, berapa banyak zat karsinogen yang telah menumpuk di tubuh kita? Kemampuan detoksifikasi melemah, racun menumpuk, dan akhirnya tubuh kita tidak akan sanggup menahannya. Kita semua ingin hidup panjang, sehat, dan penuh semangat, bukan? Kalau begitu, tolong jangan pernah masukkan makanan-makanan ini ke dalam kulkas. Anda harus mengubahnya mulai hari ini. Dalam video ini, dari sekian banyak makanan, saya akan memilih dan memberitahukan yang paling berbahaya. Terutama makanan kedua, banyak lansia yang sering bingung, jadi jangan sampai Anda melewatkannya. Tentu saja, saya juga akan memberitahu cara penyimpanan yang benar. Saya berusaha merangkum semua informasi penting dalam video ini agar tidak merepotkan Anda. Jika Anda berharap saya bisa hidup sehat sampai usia 100 tahun, tunjukkan dengan menekan tombol suka. Dengan begitu, kita bisa tahu berapa banyak orang yang akan menjadi lebih sehat bersama kita. Mari kita saling menyemangati saat tahu ada begitu banyak orang yang berpikiran sama. Baiklah, mari kita bahas satu persatu makanan yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Pertama, jika Anda menyimpan bahan ini di kulkas, tidak hanya rasa dan aromanya hilang lebih dari 70%, tetapi komponen baiknya juga akan berubah sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh. Sebelum mengetahui fakta ini, saya pun tentu saja menyimpannya di kulkas. Saya akan langsung memberitahukannya. Tomat. Jujur, saya biasanya langsung memasukkan tomat merah matang atau tomat cherry yang saya beli di supermarket ke dalam kulkas. Namun, hasil penelitian terbaru benar-benar mengejutkan. Menyimpan tomat di kulkas tidak hanya mengurangi rasa dan aromanya, ekspresi gennya sendiri berubah. Benar, Gen. Sulit dipercaya, bukan? Aktivitas gen yang semula dimiliki tomat menjadi berbeda. Saya akan jelaskan lebih detail. Tubuh kita dan tomat sama-sama memiliki gen. Tetapi, tidak semua gen ini bekerja secara bersamaan. Gen akan menyala saat dibutuhkan dan mati saat tidak diperlukan, seperti sakelar lampu di rumah Anda. Anda punya banyak lampu, tetapi hanya menyalakan lampu di ruangan yang Anda perlukan dan mematikan yang tidak terpakai, kan? Saat tomat perlu menghasilkan aroma yang lezat, sakelar gen yang bertanggung jawab untuk itu akan menyala. Saat perlu menghasilkan rasa manis, gen pembuat gula akan bekerja. Namun, suhu dingin di kulkas mematikan sakelar ini. Yang menakjubkan adalah, sakelar yang sudah mati itu menjadi rusak total sehingga tidak bisa dinyalakan kembali. Ini adalah fakta yang sudah terbukti secara ilmiah. Tim peneliti dari University of Florida mengungkapkan apa yang terjadi ketika tomat disimpan di kulkas. Hasilnya, aktivitas lebih dari 500 gen melambat atau berhenti. Yang lebih mengejutkan, tim peneliti mengamati tomat yang telah disimpan di kulkas selama seminggu di suhu ruang, dan ekspresi gennya tidak pulih. Tomat yang sekali masuk kulkas sudah berubah di tingkat genetik. Perubahan yang tidak bisa diubah lagi telah terjadi. Itulah mengapa tomat yang disimpan di kulkas tidak memiliki rasa dan aroma. Meskipun dari luar terlihat baik-baik saja, secara internal kondisinya sudah sama sekali berbeda. Inilah yang disebut perubahan ekspresi gen. Mengapa ini terjadi? Tomat adalah tanaman tropis dan subtropis. Jadi, ketika bertemu dengan lingkungan dingin di bawah 13 derajat, tomat akan menganggapnya sebagai bahaya dan beralih ke mode bertahan hidup. Stres akibat dingin ini mengurangi fluiditas membran sel dan merusak sistem penyampaian sinyal. Fungsi-fungsi sekunder seperti rasa dan aroma dimatikan, dan tomat hanya fokus untuk bertahan hidup. Terutama, jalur yang menghasilkan senyawa aroma terblokir total. Senyawa inilah yang menciptakan aroma segar dan manis pada tomat, dan ini berkurang lebih dari 70%. Gen yang menentukan tingkat kemanisan juga terpengaruh, berkurang hingga 20%. Hasilnya, tomat yang disimpan di kulkas menjadi hambar dan tidak beraroma. Meskipun dari luar tampak normal, pada tingkat molekuler, kondisinya sudah sama sekali berbeda.
Dan tahukah Anda mengapa tomat di kulkas kita cepat menjadi lembek? Pada suhu rendah, kristal es halus terbentuk. Kristal es ini menciptakan retakan-retakan kecil di seluruh daging buah tomat. Inilah sebabnya tekstur tomat menjadi aneh, seperti lembek dan berserat. Jika Anda pernah makan tomat yang disimpan di kulkas, Anda pasti merasakan tekstur lembek namun kasar, kan? Itulah penyebabnya. Jadi, bagaimana cara menyimpan tomat agar kita bisa menikmatinya dengan lezat dan mendapatkan semua nutrisinya? Simpan di suhu ruang tanpa syarat. Dan saat meletakkannya, letakkan tomat dengan bagian batangnya menghadap ke bawah. Mengapa? Bagian bekas batang adalah bagian terlemah dari tomat. Jika bagian ini menghadap ke atas, kelembapan atau kotoran dari udara bisa masuk. Dengan meletakkannya menghadap ke bawah, Anda dapat mengurangi kehilangan kelembapan dan menjaga kesegarannya lebih lama. Hindari tempat yang terkena banyak sinar matahari seperti dekat jendela. Tomat akan terlalu cepat matang dan bisa busuk karena panas. Sebaliknya, tempat yang terlalu gelap juga tidak baik. Cahaya yang cukup membantu sintesis likopen pada tomat. Tempat seperti rak atau meja makan sudah cukup ideal. Jangan pernah memasukkannya ke dalam kantong plastik. Terkadang kita membelinya dalam kardus, tapi ada juga yang dibungkus plastik satu persatu. Buang plastiknya dan letakkan di piring. Gas etilen akan terperangkap dan mempercepat pembusukan. Tomat juga menghasilkan gas etilen. Jika gas ini terperangkap, tomat akan menjadi terlalu matang dan cepat lembek. Jika Anda punya terlalu banyak tomat dan sulit untuk menghabiskannya, Anda bisa membuatnya menjadi saus dan membekukannya. Cara membuat saus tomat juga sederhana. Potong tomat kasar-kasar, masukkan ke dalam panci, bumbui dengan minyak zaitun, bawang putih, dan garam, lalu masak. Masak selama sekitar 1 jam hingga menjadi saus tomat yang kental. Setelah dingin, Anda bisa menyimpannya di freezer dan menggunakannya selama beberapa bulan. Enak dimakan dengan nasi saat tidak nafsu makan atau dioleskan di atas roti panggang. Likopen adalah antioksidan utama dalam tomat, dan tingkat penyerapannya 2 hingga 3 kali lebih tinggi pada tomat yang dimasak daripada tomat mentah. Alasannya sederhana. Likopen terkurung rapat di dalam dinding sel tomat. Ketika dipanaskan, dinding sel pecah dan likopen pun terlepas. Ada juga tips saat memilih tomat. Tomat yang sedikit lunak lebih enak daripada yang terlalu keras. Tingkat kematangan yang pas adalah ketika bagian batangnya sedikit empuk saat ditekan. Aromanya juga penting. Tomat yang matang akan mengeluarkan aroma khas dari bagian batangnya. Harus ada aroma khas tomat yang seperti rumput namun manis. Jika tidak berbau atau berbau aneh, berarti tomat itu tidak segar. Tomat ceri memiliki kulit yang lebih tebal dan keras daripada tomat biasa, sehingga lebih tahan lama. Tomat ceri lonjong bahkan bisa disimpan lebih lama lagi. Namun, tomat besar memiliki banyak daging buah sehingga cenderung lebih cepat lembek. Tomat matang sempurna hanya bertahan 2 hingga 3 hari di suhu ruang. Jika ingin menyimpannya lebih lama, solusinya adalah memasaknya dan membekukannya. Satu lagi tentang tomat. Ada buah dan sayuran yang tidak boleh disimpan bersama tomat. Buah-buahan seperti pisang, apel, pir, dan persik. Buah-buahan ini menghasilkan banyak gas etilen. Tomat sensitif terhadap etilen. Jadi jika diletakkan bersama buah-buahan ini, tomat akan cepat lembek dan busuk. Sebaliknya, sayuran seperti mentimun, brokoli, dan selada juga harus dijauhkan dari tomat. Gas etilen dari tomat akan membuat sayuran ini cepat layu. Jadi, yang terbaik adalah menyimpan tomat secara terpisah di suhu ruang. Terakhir, sering-seringlah makan tomat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kandungan likopen dalam tomat membantu mencegah kanker prostat dan kanker payudara. Vitamin C meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin A baik untuk kesehatan mata. Kaliumnya juga melimpah, membantu mengontrol tekanan darah. Seratnya juga baik untuk kesehatan usus. Namun hati-hati, jika disimpan di kulkas, semua nutrisi baik ini akan berkurang. Berikutnya, yang kedua. Ini adalah bahan yang biasanya disimpan di suhu ruang, tetapi sesekali ada yang bertanya, apakah boleh disimpan di kulkas? Mereka bertanya, bukankah disimpan di kulkas akan tetap segar? Saya akan jelaskan dengan tepat.
Ini adalah makanan yang bisa disimpan hampir selamanya di suhu ruang. Madu. Tahukah Anda? Madu adalah makanan yang bisa disimpan hampir selamanya. Madu yang berusia lebih dari 3.000 tahun ditemukan di piramida Mesir kuno dan masih dalam kondisi layak makan. Namun, jika madu ini dimasukkan ke kulkas, justru akan timbul masalah. Kadar gula madu biasanya di atas 80%, sedangkan kadar airnya di bawah 18%. Mikroorganisme membutuhkan air untuk hidup. Tetapi di dalam madu, karena proses osmosis, air dari mikroorganisme justru akan tersedot keluar. Itulah mengapa bakteri atau jamur tidak bisa hidup di dalamnya. Selain itu, madu bersifat asam dengan pH yang cukup rendah, sekitar 3,2 hingga 5. Lingkungan asam ini juga mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Namun, pada suhu dingin di kulkas, madu akan mengkristal dengan cepat. Madu akan mengeras menjadi putih, dan viskositas serta teksturnya berubah total. Anda pasti pernah melihatnya kan? Madu yang dikeluarkan dari kulkas mengeras menjadi putih. Beberapa orang membuangnya karena mengira itu jamur. Tapi itu bukan jamur, melainkan kristalisasi. Fenomena ini terjadi sangat cepat pada suhu rendah di bawah 5 darasi. Karena suhu kulkas biasanya 2 darasi hingga 5 darasi, ini adalah lingkungan terburuk bagi madu. Kecepatan kristalisasi berbeda-beda tergantung jenis madunya. Semakin tinggi kandungan glukosa, semakin cepat madu mengkristal. Madu akasia memiliki rasio fruktosa yang tinggi, sehingga relatif lambat mengkristal. Sebaliknya, madu dari bunga kanola atau bunga matahari mengandung banyak glukosa sehingga cepat mengeras. Madu dari pohon kastanye atau gandum kuda juga relatif cepat mengkristal. Masalah yang lebih besar adalah fenomena embun di dalam kulkas. Setiap kali pintu kulkas dibuka dan ditutup, perbedaan suhu menyebabkan tetesan air terbentuk di permukaan botol. Kelembapan ini bisa meresap ke dalam madu. Apa yang terjadi jika air masuk ke dalam madu? Jika kadar air madu melebihi 20%, ragi dapat mulai berfermentasi. Akibatnya, kualitas madu menurun dan aktivitas antibakterinya juga bisa melemah. Efek antibakteri adalah salah satu keunggulan besar madu, dan ini bisa menjadi lemah. Menurut penelitian, menyimpan madu di bawah 10 derajat Celcius dapat secara signifikan mengurangi sifat antibakterinya. Mengapa madu memiliki efek antibakteri? Pertama, karena kadar gula yang tinggi dan kadar air yang rendah, seperti yang sudah dijelaskan. Kedua, madu mengandung hidrogen peroksida. Saat lebah membuat madu, mereka menambahkan enzim yang disebut glukosa oksidase. Enzim ini secara perlahan menghasilkan hidrogen peroksida, yang merupakan zat antibakteri kuat yang juga digunakan sebagai disinfektan. Ketiga, madu mengandung antibiotik alami yang dihasilkan oleh lebah. Keempat, pH rendah madu juga berkontribusi pada aksi antibakterinya. Menyimpan di kulkas akan menurunkan aktivitas enzim glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida. Selain itu, jika kelembapan masuk, madu akan menjadi encer dan efek antibakterinya semakin berkurang. Sebenarnya, efek antibakteri madu sangat kuat sehingga madu medis digunakan untuk perawatan luka. Tetapi jika disimpan dengan salah, efeknya bisa melemah hingga tidak bisa digunakan untuk pengobatan. Jadi, bagaimana cara menyimpan madu? Suhu idealnya sekitar 18 hingga 24 derajat Celcius. Tempat seperti lemari di bawah wastafel atau rak penyimpanan makanan adalah pilihan yang baik. Hindari rak dapur yang dekat dengan kompor karena bisa terlalu panas. Sangat penting untuk menyimpannya dalam wadah kedap udara. Madu bersifat higroskopis, artinya bisa menyerap kelembapan dari udara. Jadi, selalu tutup rapat-rapat. Jangan pernah membiarkannya terbuka begitu saja. Setelah mengambil madu, bersihkan bagian mulut botol dan segera tutup kembali. Jika ada madu yang menempel di mulut botol, kelembapan bisa meresap melaluinya. Dan jika madu Anda mengkristal, rendam botolnya di dalam air hangat. Jangan gunakan air yang terlalu panas karena dapat merusak nutrisi madu, terutama enzim yang sensitif terhadap panas. Air hangat sekitar 40 grasi hingga 50 grasius sudah cukup. Kira-kira hangat saat disentuh tangan tetapi tidak panas. Rendam botol madu di air dengan suhu ini dan madu akan mulai meleleh perlahan.
Sesekali angkat botol dan aduk perlahan. Dalam 10 hingga 20 menit, madu akan kembali ke kondisi semula. Sebagai catatan, semakin gelap warna madu, semakin banyak kandungan antioksidannya. Madu berwarna gelap seperti madu dari gandum kuda atau kastanye jauh lebih kaya antioksidan daripada madu akasia. Kandungan antioksidan yang tinggi berarti banyak senyawa nabati seperti polifenol dan flavonoid. Senyawa inilah yang menghilangkan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel di tubuh kita. Madu yang gelap juga memiliki rasa yang lebih kuat dan mendalam. Madu akasia rasanya ringan dan lembut, sedangkan madu kastanye atau gandum kuda memiliki rasa yang kuat dan sedikit pahit. Semakin gelap madu, semakin penting untuk menyimpannya di suhu ruang. Mengetahui karakteristik setiap jenis madu juga bermanfaat. Madu akasia adalah yang paling populer, dengan rasa lembut dan aroma ringan yang disukai semua orang. Madu ini lambat mengkristal sehingga tetap cair lebih lama. Madu kastanye berwarna gelap dan memiliki rasa pahit yang khas, kaya akan antioksidan, dan dikenal baik untuk batuk dan kesehatan tenggorokan. Madu gandum kuda warnanya hampir hitam, dengan rasa yang sangat kuat dan aroma tajam, serta efek antioksidan yang disebut-sebut paling unggul di antara semua madu. Madu kanola berwarna kuning pucat dan sangat cepat mengkristal, kaya akan vitamin dan mineral. Madu bunga liar diambil dari berbagai bunga sehingga rasa dan warnanya bervariasi setiap saat. Madu manuka berasal dari Selandia Baru dan memiliki efek antibakteri yang sangat luar biasa, bahkan digunakan untuk keperluan medis. Apapun jenis madu yang Anda pilih, cara penyimpanannya sama. Suhu ruang, wadah kedap udara, dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Dengan mematuhi 3 hal ini, Anda bisa menikmati semua kebaikan madu untuk waktu yang sangat lama. Satu lagi tentang madu. Madu bukan sekadar pemanis. Ini adalah makanan antioksidan yang kuat, makanan antibakteri, dan sumber energi. Ada alasan mengapa atlet mengonsumsi madu sebelum bertanding. Gula dalam madu diserap dengan cepat tetapi tidak menaikkan gula darah secara drastis. Rasio glukosa dan fruktosa yang tepat memberikan energi yang berkelanjutan. Madu juga mengandung berbagai vitamin dan mineral dalam jumlah kecil, seperti vitamin B, vitamin C, kalsium, zat besi, magnesium, dan kalium. Meskipun jumlahnya sedikit, bentuknya alami sehingga mudah diserap. Terutama bagi para lansia, madu adalah sumber nutrisi yang baik, mudah dicerna, baik untuk kesehatan tenggorokan, dan memiliki efek antioksidan. Minum 1 sendok madu yang dilarutkan dalam air hangat di pagi hari dapat membantu Anda memulai hari dengan penuh semangat. Namun, bagi penderita diabetes, jumlahnya harus diatur. Madu tetaplah gula dan bisa menaikkan gula darah, meskipun indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan gula pasir. Makanan ketiga ini cukup berbahaya jika dimasukkan ke kulkas. Ini adalah kentang. Sebenarnya para lansia jarang melakukannya. Justru ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang muda. Mereka membeli sekantong kentang di supermarket dan langsung memasukkannya ke kulkas. Pernahkah Anda menyimpan kentang di kulkas? Rasanya menjadi sangat manis. Saya akan jelaskan alasannya sekarang. Pati di dalam kentang berubah menjadi gula dengan cepat. Dalam istilah teknis, ini disebut cold-induced sweetening. Awalnya mungkin tidak tampak seperti masalah besar. Tapi masalah sebenarnya ada di tempat lain. Jika kentang yang sudah tinggi kadar gulanya ini digoreng atau dipanggang, masalah besar akan muncul. Pada suhu tinggi, gula dan asam amino bertemu dan menghasilkan zat yang disebut akrilamida. Namanya sulit, tetapi Anda harus mengingatnya. Badan Penelitian Kanker Internasional mengklasifikasikan zat ini sebagai kemungkinan karsinogenik bagi manusia. Sederhananya, ini adalah zat yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kanker pada manusia. Coba bayangkan, kita sering menggunakan kentang untuk membuat perkedel atau hidangan lainnya saat hari raya, dan juga sering memanggangnya. Akrilamida terbentuk pada suhu di atas 120 derajat Celcius. Jika Anda memasak dengan kentang yang disimpan di kulkas, jumlah akrilamida yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 2 minggu disimpan di kulkas, kandungan gula dalam kentang meningkat 3 kali lipat.
Perubahan ini terjadi dengan cepat pada semua jenis kentang, baik itu kentang biasa, kentang tes, maupun kentang ungu. Otoritas Keamanan Pangan Eropa merekomendasikan untuk tidak pernah menyimpan kentang di kulkas di rumah. Anak-anak, khususnya, banyak makan kentang goreng. Dan paparan zat karsinogen lebih berbahaya bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Itulah sebabnya Eropa menganggap masalah ini sangat serius. Beberapa orang mungkin berkata, tapi bukankah di kulkas tunasnya tidak akan tumbuh? Betul. Kulkas memang bisa memperlambat tumbuhnya tunas. Tapi risikonya terlalu besar. Menyimpan kentang di kulkas untuk mencegah tunas tumbuh sambil meningkatkan risiko zat karsinogen sama sekali tidak masuk akal. Jadi, bagaimana cara menyimpan kentang? Simpan kentang di tempat yang sejuk sekitar 12,15 grau 1 dan gelap. Tempat-tempat seperti sudut teras, lemari di bawah wastafel, atau di samping rak sepatu di dekat pintu masuk. Simpan dalam kantong kertas atau keranjang yang berventilasi baik. Sama seperti tomat, jangan pernah menggunakan kantong plastik. Kantong plastik akan membuat kelembapan terperangkap dan kentang akan cepat busuk. Kentang bernapas dan mengeluarkan kelembapan, tetapi kantong plastik tidak memiliki sirkulasi udara sehingga kelembapan itu terperangkap, menyebabkan jamur atau pembusukan. Gunakan bahan yang memiliki sirkulasi udara seperti kantong kertas atau karung goni. Menghalangi cahaya sangatlah penting. Jika kentang terkena cahaya, ia akan menghasilkan zat beracun yang disebut solanin. Pernahkah Anda melihat kentang yang berubah menjadi hijau? Itulah tanda terbentuknya solanin, racun alami. Solanin dapat menyebabkan gejala pencernaan seperti sakit perut, diare, dan dalam kasus parah, muntah. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa menimbulkan gejala keracunan yang lebih serius. Solanin tidak mudah hancur oleh panas. Racunnya tetap ada, bahkan setelah direbus atau digoreng. Jadi, bagian yang berwarna hijau harus dipotong dan dibuang. Itulah mengapa sangat penting untuk menyimpan kentang di tempat yang gelap. Dan satu hal penting lagi, jauhkan kentang dari bawang bombay, minimal dengan jarak 90 cm. Mengapa? Karena bawang bombay dan kentang saling memengaruhi. Gas dari bawang bombay membuat kentang cepat busuk, dan kelembapan dari kentang membuat bawang bombay menjadi lembek. Jadi, jika disimpan bersama, keduanya akan cepat rusak. Dengan cara ini, Anda bisa menyimpan kentang hingga 3 bulan. Tapi, jika dimasukkan ke kulkas, kualitasnya akan menurun drastis dalam 2 minggu. Jika Anda harus mengupas kentang sebelum digunakan, rendam dalam air untuk mencegahnya berubah warna karena terpapar udara. Namun, jangan merendamnya terlalu lama karena pati dan nutrisinya, terutama vitamin C yang larut dalam air, akan hilang. Ada juga tips saat memilih kentang. Pilih yang permukaannya halus dan keras. Hindari yang memar, lunak, atau sudah mulai bertunas dan berwarna hijau. Ukuran sedang lebih baik daripada yang terlalu besar, yang terkadang bisa berongga atau berserat di dalamnya. Kentang yang segar akan terasa berat saat dipegang. Mengetahui karakteristik jenis kentang juga baik. Kentang granola di Korea adalah jenis yang paling umum, berbentuk bulat, halus, dan bagus untuk dimasak. Kentang tes di Korea, Daeji permukaannya kasar, kandungan patinya tinggi, bagus untuk dihaluskan seperti untuk membuat kroket. Kentang ungu kaya akan antosianin, pigmen ungu yang merupakan antioksidan kuat. Apapun jenis kentang yang Anda pilih, cara penyimpanannya sama. Satu lagi tentang kentang. Secara nutrisi, kentang adalah makanan yang luar biasa. Selain sebagai sumber karbohidrat, kentang kaya akan vitamin C dan kalium. Kandungan kaliumnya yang tinggi membantu mengontrol tekanan darah. Tahukah Anda bahwa kaliumnya lebih banyak dari pisang? Kentang juga membuat Anda merasa kenyang lebih lama karena mengandung pati resisten yang dicerna secara perlahan. Tentu saja, harus dimakan dengan cara direbus atau dikukus, bukan digoreng. Tapi, semua nutrisi baik ini akan sia-sia jika tidak disimpan dengan benar. Meningkatkan risiko akrilamida dengan menyimpannya di kulkas justru akan merugikan. Jadi, pastikan untuk menyimpan kentang di tempat sejuk di suhu ruang. Berikutnya adalah bahan yang wajib ada saat makan daging, bawang putih. Sebenarnya, bawang putih utuh biasanya Anda simpan di suhu ruang kan? Tapi banyak kasus, terutama bawang putih kupas,
yang disimpan di kulkas. Namun, kelembapan dan suhu rendah di kulkas sama sekali tidak baik untuk bawang putih. Membeli sekantong bawang putih kupas di supermarket memang praktis, tidak perlu repot mengupas. Jadi, Anda langsung memasukkannya ke kulkas. Saya akan jelaskan alasannya. Bawang putih akan mudah bertunas jika disimpan di kulkas. Pernahkah Anda mengeluarkan bawang putih dari kulkas dan melihat tunas hijau muncul dari tengahnya? Banyak yang ragu, bolehkah ini dimakan? Lalu hanya membuang tunasnya dan menggunakan sisanya. Apa yang terjadi jika makan bawang putih yang sudah bertunas? Pertama, rasanya berubah menjadi lebih pahit. Rasa pedas dan tajam khas bawang putih melemah, digantikan oleh rasa pahit dan sepat. Rasanya akan menjadi aneh jika dimasukkan ke dalam masakan. Kedua, sulit dicerna. Pernahkah Anda merasa kembung atau tidak nyaman di perut setelah makan bawang putih? Bisa jadi karena tunas mengandung komponen yang mengganggu pencernaan. Kelembapan di kulkas biasanya sekitar 80%. Kelembapan yang berlebihan ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi jamur untuk tumbuh. Terkadang dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi saat dibuka, bagian dalamnya sudah tertutup jamur. Bawang putih kupas lebih rentan karena tidak memiliki kulit sebagai pelindung, sehingga kelembapan dan spora jamur dapat langsung mengenainya. Beberapa jamur dapat menghasilkan zat berbahaya seperti mikotoksin. Apa itu mikotoksin? Itu adalah racun yang dihasilkan oleh jamur. Ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan hati dan beberapa di antaranya bersifat karsinogenik. Ada yang berpikir, bukankah cukup membuang bagian yang berjamur saja? Tidak. Miselium jamur bisa menyebar jauh ke dalam tanpa terlihat oleh mata. Jadi, jika ada sedikit saja jamur yang terlihat, lebih aman untuk membuang seluruh siung bawang putih itu. Yang lebih penting adalah hilangnya nutrisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 10 hari penyimpanan di kulkas, kandungan aktif utama bawang putih, yaitu alisin, berkurang hingga setengahnya. Rasa pedas yang menyengat dan aroma kuat bawang putih berasal dari alisin. Tapi ini bukan sekadar aroma. Ini adalah komponen inti yang bertanggung jawab atas efek antibakteri dan perlindungan kardiovaskular bawang putih. Alisin adalah komponen kesehatan terpenting bawang putih, membantu sirkulasi darah, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Pernah dengar bawang putih baik untuk mencegah flu? Itu semua berkat alisin. Sangat disayangkan bahwa alisin yang begitu penting ini berkurang setengahnya hanya karena disimpan di kulkas. Kita makan bawang putih untuk kesehatan, tapi manfaatnya hanya setengah, bukan? Mengapa alisin berkurang jika disimpan di kulkas? Alisin sebenarnya tidak ada begitu saja di dalam bawang putih. Di dalam bawang putih ada prekursor bernama aliin dan enzim bernama aliinase yang terpisah. Ketika bawang putih dipotong atau dihancurkan, keduanya bertemu dan membentuk alisin. Namun, suhu rendah di kulkas menurunkan aktivitas enzim aliinase. Jika enzim tidak bekerja dengan baik, alisin tidak akan terbentuk secara cukup. Selain itu, alisin yang sudah terbentuk pun menjadi tidak stabil pada suhu rendah dan mudah terurai. Menyimpan di kulkas juga merusak dinding sel bawang putih. Pernahkah Anda merasa tekstur bawang putih menjadi lembek setelah disimpan lama di kulkas? Itu karena struktur internalnya runtuh saat dinding sel rusak. Akibatnya, saat dicincang menjadi lembek dan lengket, merepotkan saat memasak. Bawang putih menempel di pisau dan talenan, sangat tidak nyaman bukan? Dan jika sarinya menempel di tangan, baunya akan tahan lama. Jadi, bagaimana cara menyimpan bawang putih? Simpan di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik dengan suhu ideal sekitar 15,18 C. Simpan dalam jaring atau keranjang. Ada alasannya mengapa bawang putih di supermarket dijual dalam jaring, yaitu agar sirkulasi udaranya baik. Hindari sinar matahari langsung, panas, dan kelembapan. Bawang putih utuh bisa disimpan hingga 6 bulan dengan cara ini. Namun setelah siungnya dipisahkan, sebaiknya habiskan dalam 10 hari. Bagaimana jika Anda membeli bawang putih kupas? Ini terpaksa harus disimpan di kulkas. Tapi pastikan untuk menggunakannya dengan cepat dalam waktu seminggu. Jika ingin menyimpannya untuk jangka panjang, cincang dan bekukan dalam minyak zaitun. Dengan cara ini bisa disimpan selama beberapa bulan dan tinggal diambil dengan sendok saat dibutuhkan untuk memasak.
Satu lagi tentang bawang putih. Manfaatnya bervariasi tergantung cara Anda mengolahnya saat memasak. Setelah memotong atau menghancurkan bawang putih, diamkan selama sekitar 10 menit. Selama waktu ini, alisin akan terbentuk secara maksimal. Setelah itu, jika dimasak, sebagian alisin akan tetap terjaga meskipun terkena panas. Jika langsung dimasak, enzim alinase akan rusak oleh panas sebelum alisin terbentuk dengan baik. Dan jangan memasak bawang putih terlalu lama. Alisin akan terurai. Cukup tumis selama 1,2 menit. Memakannya mentah juga baik, karena ini adalah cara untuk mendapatkan alisin paling banyak. Ada alasannya mengapa kita menambahkan bawang putih cincang ke dalam sambal atau makan bawang putih mentah bersama daging. Namun, makan terlalu banyak bawang putih mentah bisa mengiritasi lambung. 2 hingga 3 siung sehari sudah cukup. Manfaat kesehatan bawang putih memang luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan masakan Indonesia tanpa bawang putih tidak bisa dibayangkan. Tapi sayang sekali jika kita hanya mendapatkan setengah dari manfaat baiknya karena penyimpanan di kulkas. Jadi, pastikan untuk menyimpan bawang putih di tempat kering di suhu ruang. Menggantungnya di tempat sejuk dalam jaring berventilasi adalah cara yang sempurna. Baiklah, kita sudah membahas semua makanan yang tidak boleh dimasukkan ke kulkas. Mari kita rangkum. Kentang, patinya berubah menjadi gula sehingga meningkatkan risiko zat karsinogen. Madu, mengkristal dan daya antibakterinya menurun. Tomat, ekspresi gennya berubah dan aromanya hilang. Setiap makanan memiliki cara penyimpanan yang tepat berdasarkan bukti ilmiah. Penyimpanan yang salah di kulkas dapat merusak nutrisi, mengurangi komponen fungsional, dan bahkan mengancam keamanan pangan. Terutama, kita akan kehilangan kesempatan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. Tubuh kita setelah usia 60 kosongan mulai mengalami penurunan tingkat penyerapan nutrisi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan nutrisi yang cukup melalui makanan. Jika kita kehilangan nutrisi karena cara penyimpanan yang salah, masalahnya akan menjadi lebih besar. Sebaliknya, bagaimana jika kita menyimpan makanan dengan benar sesuai karakteristiknya? Kita dapat menjaga antioksidan, vitamin, dan senyawa aroma dengan baik. Dengan begitu, kita bisa menciptakan pola makan yang baik untuk kesehatan usus, jantung, dan otak. Kulkas jelas merupakan penemuan yang luar biasa. Ia menjaga makanan tetap segar dan mencegah pembusukan. Tapi, kulkas bukan solusi untuk segalanya. Kebiasaan memasukkan semua makanan ke dalam kulkas justru bisa merugikan. Yang benar-benar bijaksana adalah memahami karakteristik setiap makanan dan menggunakan metode penyimpanan yang sesuai. Dari ketiga hal yang saya perkenalkan hari ini, mana yang paling mengejutkan bagi Anda? Tolong beritahu saya di kolom komentar. Misalnya, ternyata tomat jadi tidak enak setelah dimasukkan ke kulkas. Saya akan memeriksa komentar dan memberikan tips yang sesuai untuk Anda. Jika ada pertanyaan, tanyakan apa saja. Jika video hari ini bermanfaat, jangan lupa tekan suka. Partisipasi Anda sangat penting agar saya bisa terus menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis bukti. Dan bagikan informasi ini kepada orang-orang di sekitar Anda yang membutuhkannya. Akan sangat membantu jika Anda memberitahukannya kepada keluarga, teman, tetangga, dan para lansia. Pola makan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Mulai hari ini, ubah sedikit kebiasaan menggunakan kulkas Anda. Letakkan kentang di tempat yang sejuk dan tomat di atas meja makan. Perubahan-perubahan kecil inilah yang akan berkumpul dan melindungi kesehatan Anda. Ciptakan masa tua yang bahagia dengan pola makan yang sehat. Semoga hari Anda sehat. Terima kasih.